Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Auliana, NIM 2024 10 10 10 20 dari kelas Sistem Basis Data A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas modul 3 berkaitan tentang relationship dan pembuatan ERD. Di sini outline-nya adalah yang pertama memberi nama relationship, yang kedua menentukan optionality relationship, menentukan cardinality relationship, membuat ERD, dan membaca menggunakan ERD. Nah, yang pertama ada studi kasus lab. Nah, di sini ada total 10 entity dan setiap relationship-nya itu diberi nama. Misal yang ini, lab dan kepala lab itu dipimpin oleh lab dan aslab memiliki, lab dan barang diberi nama memiliki, lab dan peminjaman diberi nama menerima, kepala lab dan lab memimpin, aslab dan lab bertugas di, barang dan lab milik dari, barang dan jenis barang berjenis, barang dan peminjaman diberi nama dicatat di, dan barang dengan kondisi barang itu diberi nama berstatus. Begitu juga yang lainnya, ini ada terdiri di atas, yang UKM kegiatan mengadakan, lalu UKM perwakilan itu diwakili oleh, UKM dan peminjaman melakukan kegiatan dan UKM itu diadakan oleh, dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah menentukan optionality relationship. Nah, di sini ada optionality wajib dan tidak wajib. Nah, untuk lab dan kepala lab itu wajib dan wajib. Kenapa? Karena setiap lab itu harus dikepalai oleh kepala lab, dan kepala lab harus mengepalai satu lab. Nah, untuk lab dan asisten lab itu kenapa di lab tidak wajib dan asisten lab itu wajib? Karena setiap lab itu tidak wajib ada asisten labnya. Bisa saja lab itu baru dan belum mempunyai asisten lab. Nah, untuk asisten lab itu wajib. Kenapa? Karena untuk asisten lab itu harus terdata dan tercatat bahwa dia adalah asisten dari suatu lab tertentu. Nah, untuk lab dan barang itu optional di labnya tidak wajib. Kenapa? Karena satu lab itu tidak wajib ada barangnya. Seperti tadi bisa saja lab tersebut masih baru. Nah, dan untuk optionality barang itu wajib karena setiap barang itu harus mencantumkan UID dari labnya. Nah, untuk relationship lab dan peminjaman itu di labnya tidak wajib dan peminjamannya wajib karena setiap lab itu nggak wajib ada transaksi peminjamannya, tapi untuk peminjaman itu wajib ada UID dari labnya. Untuk peminjaman dan kondisi itu wajib bagi peminjaman karena setiap peminjaman harus mencantumkan kondisi dari barang yang dipinjam, dan untuk kondisi barang tidak wajib ada peminjamannya. Misal untuk barang yang rusak, nah itu bisa aja tidak ada transaksi peminjaman untuk barang tersebut. Nah, step ketiga adalah menentukan cardinality. Cardinality di sini ada 3 macam. Yang pertama one to one, yang kedua one to many, yang ketiga ada many to many. Nah, contohnya untuk one to one ini ada lab dan kepala lab. Kenapa one to one? Karena dari satu instansi lain itu memang berhubungannya itu satu dengan satu. Misal satu lab itu harus dikepalai oleh satu kepala lab. Nah, untuk kepala lab itu harus mengepalai satu lab. Nah, untuk one to many ada lab dan asisten lab. Nah, di sini labnya itu one dan asisten labnya itu many. Kenapa? Karena satu lab bisa memiliki banyak asisten lab. Nah, untuk lab dan barang itu one di sisi lab dan many di sisi barang, karena satu lab bisa memiliki lebih dari satu barang. Nah, untuk lab dan peminjaman juga one-nya di sisi lab dan many-nya di sisi peminjaman, asisten lab dan peminjaman one-nya di sisi asisten lab dan many-nya di sisi peminjaman. Untuk barang dan jenis barang, one-nya di sisi jenis barang dan many-nya di sisi barang. Untuk barang dan peminjaman ini itu many to many. Kenapa? Karena satu barang bisa terlibat di beberapa peminjaman, dan untuk peminjaman itu bisa meminjam lebih dari satu barang. Jadi cardinality-nya itu many to many dan membutuhkan perlakuan khusus nantinya, yaitu harus ada entity penghubung antara dua entity ini.
Nah, yang keempat adalah membuat ERD. Dan di sini ada contoh logical ERD dan ini ada contoh physical ERD. Nah, untuk di logical ERD ini ada beberapa macam tanda. Nah, kalau ada tanda pagar seperti ini itu berarti primary UID. Nah, kalau misal seperti ini itu mandatorinya, optionality-nya. Nah, misal tidak wajib diisi itu seperti ini. Nah, misal mandatory atau wajib diisi itu bintang seperti ini. Nah, untuk garis putus-putus itu melambangkan tidak wajibnya optionality dari relation ini. Nah, kalau garisnya utuh itu berarti wajib. Nah, untuk simbol one-to-one itu seperti ini, dan one-to-many itu seperti ini. Nah, tadi sempat saya singgung untuk perlakuan khusus bagi many-to-many itu ada barang dan peminjamannya sebenarnya many-to-many. Nah, untuk penghubungannya harus ada entiti penghubung yaitu detail peminjaman. Nah, jadinya di sini jadi one-to-many dan one-to-many. Ini disebut paired relationship karena memecah dari many-to-many menjadi one-to-one. Menjadi one-to-many. Untuk physical ERD-nya itu sudah lengkap dengan tipe data seperti numeric, terus varchar, integer, dan untuk relationship-nya itu sama dengan yang logical tadi. Cuma yang ini tuh di engineering jadi seperti ini. Untuk step 5 adalah membaca menggunakan ERDs. Nah, membaca menggunakan di sini aturan untuk pembacaan ERD. Nah, di sini bisa dilihat kita bacanya misal dari kepala lab ke lab. Bacanya berarti setiap kepala lab itu wajib atau harus memimpin satu dan hanya satu lab. Nah, untuk lab ke kepala lab bacanya setiap lab itu harus dipimpin oleh satu dan hanya satu kepala lab. Kalau baca ke barang, nah itu setiap lab bisa memiliki satu atau beberapa barang. Nah, untuk barang ke lab itu bacanya setiap barang harus milik dari satu dan hanya satu lab. Gitu. Nah, untuk peminjaman, misal baca dari peminjaman ke asisten lab. Nah, setiap peminjaman itu harus dilayani oleh satu dan hanya satu asisten lab. Nah, untuk asisten lab itu bisa melayani satu atau beberapa peminjaman. Seperti itu bacanya. Nah. Untuk selanjutnya ada studi kasus 2. Di sini ada studi kasus bengkel. Nah, di sini ada total 11 entity yang setiap relasinya diberi nama. Seperti tadi, ada bengkel dan pemilik bengkel diberi nama milik dari, bengkel dan transaksi terdapat, bengkel dan mekanik memiliki, bengkel dan kasir memiliki juga. Untuk pemilik bengkel memiliki barang dan jenis barang berjenis barang dan transaksi itu tercatat di jenis barang terdiri atas barang, lalu transaksi dan bengkel itu terjadi di transaksi dan barang itu meliputi dan lain-lainnya. Nah, itu kita memberi nama relasinya itu tergantung entitinya juga. Jadi harus pas gitu. Nah, untuk step 2 itu menentukan optionality dari relationship-nya. Yang pertama ada bengkel dan pemilik bengkel. Kenapa wajib dan wajib? Karena setiap bengkel itu harus memiliki pemilik bengkel dan pemilik bengkel juga harus memiliki bengkel seperti itu. Nah, untuk bengkel dan transaksi, kenapa bengkel tidak wajib? Karena di bengkel itu tidak wajib ada transaksi. Dan tapi di transaksi itu wajib ada UID dari bengkelnya. Nah, untuk bengkel dan mekanik itu bengkel tidak wajib ada mekanik, tapi mekanik wajib bekerja di bengkel. Nah, untuk bengkel dan kasir itu bengkel tidak wajib dan kasir wajib. Untuk barang jenis barang, satu barang itu wajib ada jenis barangnya dan jenis barang tidak wajib ada barangnya. Untuk barang tidak wajib terlibat dalam transaksi, tapi transaksi itu wajib ada barangnya.
Untuk kendaraan dan merek kendaraan itu wajib di kendaraan dan tidak wajib di merek kendaraan. Begitu juga ya untuk yang lainnya seperti itu. Untuk cardinality dari studi kasus bengkel, nah di sini sama ada one to one to many, dan many to many. Nah untuk contoh dari one to one itu ada bengkel dan pemilik bengkel seperti tadi. Setiap satu bengkel itu harus ada satu pemilik bengkel, dan satu pemilik bengkel harus memiliki satu bengkel. Nah untuk bengkel dan transaksi itu kenapa one to many? Karena satu bengkel bisa terjadi beberapa transaksi. Nah untuk bengkel dan mekanik itu one di sisi bengkel dan many di sisi mekanik. Nah untuk bengkel dan kasir itu one di sisi bengkel dan many di sisi kasir. Untuk barang dan jenis barang itu one di sisi jenis barang dan many di sisi barang. Untuk transaksi dan untuk barang dan transaksi itu many to many. Kenapa? Karena satu barang atau beberapa barang itu bisa terlibat di beberapa transaksi, dan di transaksi itu bisa mencakup satu atau beberapa barang. Jadi many to many dan harus ada perlakuan khusus juga. Sama untuk transaksi dan transaksi kendaraan itu one to one. Kenapa? Karena biasanya satu transaksi itu hanya mencakup satu kendaraan seperti itu. Nah, untuk transaksi merek kendaraan itu one to many, transaksi warna kendaraan one to many, transaksi pelanggan one to many, dan seterusnya. Juga ini ada contoh lagi many to many, itu kendaraan dan mekanik. Kenapa? Karena satu kendaraan itu bisa diperbaiki oleh satu atau beberapa mekanik. Begitu juga untuk satu mekanik itu bisa menyervis atau memperbaiki satu atau beberapa kendaraan seperti itu. Nah, untuk step 4 membuat TRD itu sama seperti tadi. Untuk yang many to many itu ada entity penghubung detail service. Kan tadi mekanik sama kendaraan itu many to many, ada penghubung detail service menjadi one to many dan one to many. Nah, sama juga seperti barang dan transaksi, itu kan many to many. Nah, itu dihubungkan dengan entity penghubung detail penjualan, jadi dipecah menjadi one to many dan one to many. Seperti itu. Nah, ini untuk contoh physical model ERD-nya sama ada tipe data varchar, number, integer, date untuk tanggal. Nah, seperti itu. Di sini juga dijelaskan hubungan antar entity-nya. Dan untuk yang ini itu, untuk yang primary UID yang artifisial itu memang tidak dicantumkan di sini. Yang dicantumkan itu yang natural seperti kode parts, nomor faktur, seperti itu, nomor polisi. Nah, untuk step 5, membaca menggunakan ERD sama juga, misalnya dari bengkel ke pemilik bengkel. Jadi setiap bengkel itu harus milik dari satu dan hanya satu pemilik bengkel. Nah, untuk pemilik bengkel ke bengkel, berarti setiap pemilik bengkel itu harus memiliki satu dan hanya satu bengkel. Misal baca kasir ke transaksi. Nah, setiap kasir itu bisa melayani satu atau beberapa transaksi, tetapi setiap transaksi harus dilayani oleh satu dan hanya satu kasir. Nah, misal bengkel ke mekanik. Nah, setiap bengkel bisa memiliki satu dan hanya satu mekanik, satu atau beberapa mekanik. Soalnya kan ini. Nah, untuk mekanik ke bengkel itu setiap mekanik harus bekerja di satu dan hanya satu bengkel seperti itu. Ya sih. Thank you, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.